Kembali lagi di podcast Bersyukur, mengudara bersama Joni, dengan penuh rasa bahagia menemani malam teman-teman dimanapun berada. Halo, teman-teman yang lagi berjuang untuk cintanya, apa kabar? Selamat malam ya buat kita semua. Malam ini kita membahas tentang mantan kekasih. Tapi sebelum lanjut, saya mau bilang kalau ngomongin kenangan bersama mantan, tidak berarti kita melulu membahas tentang keburukan, tapi juga tentang sesuatu yang positif, yang bisa kita renungkan lebih dalam untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Oh iya, maaf ya sebelumnya. Saya merekam podcast ini masih di sekitar Gunung Sinabung, masih di sekitar masyarakat yang sibuk kesana kemari berjuang untuk hidup mereka masing-masing. Semoga perjuangan mereka tidak sia-sia ya. Semoga hari ini mereka masih bisa mendapatkan makanan yang secukupnya. Kita lanjut ya. Ada gak sih di antara teman-teman yang sangat-sangat menyesal pernah dipertemukan dengan si dia? Atau ada gak sih di antara teman-teman pernah merasa sangat tersakiti sehingga memutuskan untuk berpisah? Saya berharap sekalipun hubungan bersamanya penuh dengan tragedi atau komedi, cobalah untuk tidak menanamkan rasa benci, kesal kepada mereka. Bila perlu, kita memperbaiki diri ke depannya dengan memetik hal-hal positif semenjak bersamanya. Karena apa ya? Supaya kita tidak meracuni diri dengan rasa benci atau kesal itu. Jadi, sekarang yang perlu kita lakukan, perbaiki diri, cara berpikir, cara merasa, agar kehidupan kita tetap bisa indah meski tanpa dirinya. Saya memahami mantan kekasih sebagai guru spiritual. Kehadirannya membuat saya bertemu dengan refleksi-refleksi hidup yang menurut saya indah banget, berguna banget untuk iman saya pribadi. Sempat ada keinginan untuk bertemu lagi dengannya, sebenarnya tidak untuk menginginkan dia kembali, tetapi hanya sekedar ingin mengucapkan terima kasih. Itu aja sih, hanya sekedar ingin mengucapkan terima kasih. Mengapa mantan kekasih disebut sebagai guru spiritual? Ya, karena dari mantan kita bisa belajar tentang kehilangan. Bahwa manusia tidak pernah mengalami yang namanya kehilangan karena manusia tidak punya apa-apa di dunia ini, termasuk tubuhnya sendiri. Berpisah dengannya bukan kehilangan, tetapi perpisahan itu adalah kesempatan yang mengajarkan diri agar lebih serius lagi memeriksa kedewasaan hati. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dari mantan kita bisa belajar tentang pentingnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Bisa disebut mantan kekasih yang baik hati, ataupun sebaliknya, mereka adalah guru penguji diri kita. Kalau petik hal positifnya, mantan kekasih itu sebenarnya menguji dengan tujuan agar kita mampu
menikmati spiritualitas kesederhanaan di dunia ini. Alasan yang ketiga, mantan kekasih mengajarkan tentang indahnya hidup melepas dengan ikhlas. Melepaskan seseorang yang sempat singgah di hati adalah pilihan yang tepat karena mungkin dia bukan orang yang tepat. Melepas dengan ikhlas adalah upaya yang sangat-sangat meneduhkan hati. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa benci lagi, benar-benar ikhlas melepas. Hey, malam-malam gini membahas tentang mantan, kalian jadi teringat ya dengannya? Ya, gak apa-apa, ambil hikmahnya aja. Sebelum lanjut ke alasan yang keempat, saya mau ngasih tahu. Kira-kira kalau si dia mantan kita, berarti diri kita juga mantan dari si dia. Jadi, podcast ini sebenarnya ingin mengajak kita tidak lagi berpikir negatif tentang mantan. Mantan kekasih kita adalah guru spiritual kita. Begitu juga sebaliknya. Diri kita adalah guru spiritual bagi mereka. Baik, lanjut. Yang keempat ya. Dari mantan, kita belajar tentang mantan yang setia atau pengkhianat. Dua-duanya adalah guru kesetiaan. Kita tidak usah menyesal setelah kita tahu dirinya berkhianat. Syukuri saja dan terima kualitas dirinya yang sebenarnya. Setidaknya kita sudah tahu betapa tidak enaknya dikhianati atau betapa tidak enaknya mengkhianati. Dari situ kita bisa belajar bahwa setia adalah solusi yang terakhir. Teman-teman, 4 refleksi itu semoga bisa mengantarkan kita bertemu dengan refleksi-refleksi lainnya di dalam hati kita. Cobalah tengok lagi ke dalam hati. Jangan-jangan hati itu makin tangguh semenjak berpisah dengannya. Buat kamu yang baru putus cinta, semenjak bersamanya, kamu sebenarnya berguru dengan guru spiritual yang sangat-sangat luar biasa. Maka, petiklah refleksi-refleksi positif semenjak bersamanya. Dan semoga kamu bertemu dengan pilihan yang tepat, yang akan menyewa hatimu selamanya sebagai tempat dia mengajarkan cinta sejati yang sesungguhnya. Untuk dikau yang pernah menjadi mantan PDKT, yang pernah menjadi mantan pacar, terima kasih untuk setiap pelajaran hidup yang kamu berikan. Mensyukuri perjalanan cinta yang terpaksa harus berpisah adalah pilihan yang tidak keliru. Benar ya? Bersyukur pada sang sumber cinta, bersyukur pada diri yang sudah berjuang dan masih berjuang, dan bersyukur atas setiap tantangan cinta yang membuat hati semakin bijak dalam mencinta. Cintailah cinta. Selamat berjuang. Semoga tidak remedial ya. Semoga kita semua mampu menjawab soal-soal ujian cinta dari sang guru spiritual. Oh iya, sebelum teman-teman menjemput mimpi-mimpi lewat tidur, saya mengakhiri podcast ini dengan membacakan satu kalimat bijak dari seorang yang sangat luar biasa, B.J. Habibie. Dia pernah berkata begini, "Tak perlu seseorang yang sempurna,
Cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Selamat istirahat. Bersyukur atas hari ini adalah pilihan yang tepat. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.